Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Potensi Bahrain jadi kelinci percobaan Sintayong. Andik Firmansyah kritik program naturalisasi PSSI. Supporter Malaysia tuduh Indonesia kolusi dengan FIFA. Alasan Ramadan Sananta tak dipanggil Sintayong. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Andik Firmansyah kritik program naturalisasi PSSI. Ex-pemain timnas Indonesia Andik Firmansyah turut berkomentar terkait program naturalisasi yang kini gencar dilakukan oleh federasi. Hal itu tak terlepas dari adanya dua pemain baru, yakni Misilgers dan Eliano Rinders yang akan debut lawan Bahrain. Tak berhenti sampai di Misilgers dan Eliano. Kemungkinan timnas Indonesia masih akan terus mencari pemain keturunan yang tentunya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebab PSSI sendiri menegaskan butuh 150 pemain berkualitas jika timnas Indonesia ingin mencapai level dunia. Menanggapi hal itu, Andik berharap meski saat ini timnas Indonesia banyak dihuni oleh pemain keturunan, PSSI tetap memperhatikan pemain-pemain lokal. Terlepas dari kritik tersebut, pemain Persiraja itu menyatakan tetap mendukung penuh proses naturalisasi yang kini masih digencarkan oleh PSSI. Andik merasakan betul pemain naturalisasi membawa dampak baik dalam peningkatan prestasi sepak bola nasional. Dia pun yakin para pemain keturunan itu memiliki kualitas yang baik. Ya, peningkatan sangat luar biasa, ya gitu kan. Ya, dihuni pemain-pemain naturalisasi yang sangat kualitas semuanya. Itu mungkin lebih eranya berubah gitu. Apa ya, yang terbaik buat negara kita, ya saya dukunglah seperti itu. Tapi jangan, mungkin juga pemain-pemain lokal juga diperhatikanlah seperti itu ya. Alasan Ramadan Sananta tak dipanggil oleh Sintayong. Pertama, keputusan krusial. Keputusan tak memanggil Ramadan Sananta murni keputusan Sintayong. Itu sebagaimana disampaikan oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Sumarji menilai Sintayong telah memantau Liga 1, jadi telah mengetahui para pemain yang siap dibawa untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kedua, kalah bersaing dengan Malik Rizaldi. Keberadaan Malik Rizaldi dalam daftar 27 nama pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia tak mengagetkan. Sebab penyerang Persebaya Surabaya ini tengah naik daun di Liga 1 musim ini. Dalam 7 pertandingan, sang pemain sudah memainkan 4 laga dan menyumbangkan 2 buah gol. 3. Kurang greget. Ramadan Sananta merupakan salah satu pemain andalan Persis Solo. Itu bukan sebuah isapan jempol belaka sebab ia selalu tampil dalam 7 pertandingan di Liga 1 musim ini. Hanya saja ketajamannya di depan gawang lawan masih dinilai kurang oleh Sintayong yang memantau pertandingan Liga 1. Maka pemain yang memiliki nilai pasar 4,7 miliar rupiah ini baru mencetak 1 buah gol. Potensi Bahrain jadi kelinci percobaan Sintayong. Besarkan skuad Garuda akan membawa peluang 3 poin dari Bahrain National Stadium Rifa. Pasalnya, timnas Indonesia kian kuat, solid, dan nyaris tak ada celah berarti di setiap lini. Terlebih Bahrain sendiri tengah diterpa trauma menyusul kekalahan telak dari Jepang pada laga terakhir. Meski berstatus tuan rumah dan beraksi di depan pendukungnya sendiri, tak ada jaminan kalau pasukan Dragan Talajik bisa memenangkan duel nanti.
Sebaliknya, The Maroons akan menjadi kelinci percobaan skema terbaru dari Coach Sintayong. Bagaimana tidak, dari mulai kiper hingga penyerang timnas Indonesia nyaris diisi oleh pemain yang berkarir di luar negeri, utamanya di Eropa. Dalam formasi 3-4-3, di bawah Mister akan diisi oleh Martin Paes. Dan 3 back di depannya adalah Misilgers, Jesus, dan Rizky Ridho. Kemudian di tengah ada Calvin Verdong, Dayton Juan, Tom Haye, serta Sandy Walsh. Lalu Trisula di lini depan diisi oleh Ragnar Oratmangun, Rafael Schreik, dan tentu saja Eliano Reinders. Ini belum termasuk sederet pemain cadangan yang juga tak kalah ganas macam Jordi Amat, Paltinama, Marcelino, Egy Maulana Fikri, serta Witan Sulaiman. Dengan materi pemain mengerikan seperti ini, Jesus dan kawan-kawan pun pastinya bukan lawan yang mudah bagi Bahrain. Kendati dalam sejarah pertemuan sebelumnya, mereka pernah menang telak 10-0 atas Indonesia. Selain itu, 2 hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia yang notabene langganan Piala Dunia membuat anak asuh Sintayong kian termotivasi mencuri poin penuh atas Bahrain. Supporter Malaysia tuduh Indonesia kolusi dengan FIFA. Setelah beberapa saat lalu supporter Cina mempertanyakan para pemain naturalisasi Indonesia, kini supporter Malaysia pun ikut bersuara. Bahkan tuduhan yang mereka sampaikan lebih keras. Mereka menuduh Indonesia, dalam hal ini PSSI, melakukan kolusi dengan FIFA dalam proses naturalisasi para pemainnya. Suara keras mereka muncul setelah FIFA dengan tegas menolak upaya FAM PSSI-nya Malaysia untuk menaturalisasi Mats Deels, gelandang Belanda. Alasan yang disampaikan FIFA adalah Mats Deels tidak datang dari keturunan ketiga sehingga tidak eligible. Rasa jengkelnya itulah yang muncul di mata para supporter Malaysia. Upaya FAM menaturalisasi satu pemain saja gagal. Sementara Indonesia, puluhan pemain naturalisasi begitu mudah masuknya. Hal itu sontak menimbulkan kecemburuan mendalam. Tuduhan kemudian menyasar bahwa kemungkinan Indonesia memanipulasi catatan para pemain agar pemain tersebut eligible untuk memenuhi persyaratan naturalisasi yang ditetapkan oleh FIFA. Bahkan mereka mengaitkan keberadaan kantor FIFA di Indonesia sebagai salah satu penyebab Indonesia dapat melakukan kolusi dengan FIFA. Suara miring terkait para pemain naturalisasi Indonesia ini pun datang dari para pendukung Malaysia, bukan FAM sebagai federasi yang mana menaungi sepak bola Malaysia. Maka dapat dipastikan suara ini muncul karena perasaan tidak senang dengan prestasi timnas Indonesia yang belakangan ini meningkat pesat.